Dulu diminati, sekarang sepi. Inilah 5 alasan mengapa BBM mulai ditinggalkan para penggunanya. Apa alasan kalian sama dengan yang ini? Para pengguna ponsel pintar pasti tidak asing dengan aplikasi yang bernama BBM. Iya, chat messenger besutan dari ponsel BlackBerry ini dulu memang sangat digandrungi semua orang. Kalau tidak pakai aplikasi ini, bisa dibilang sudah ketinggalan zaman. Nah, maka dari itu BBM sempat jadi chat messenger nomor 1 di Indonesia, karena banyak pengguna ponsel pintar yang memakainya. Tapi lambat laun BBM sudah mulai kehilangan suara dan tak ada kabarnya. Mungkin para sahabat juga bertanya-tanya dalam relung hati yang paling dalam. Kenapa BBM menghilang begitu saja? Padahal dulu banyak orang yang beraktivitas dengan aplikasi ini, khususnya dalam update status. Jadi sebenarnya apa sih yang membuat para pengguna ponsel pintar meninggalkan chat messenger ini? Tapi sebelum lanjut, jangan lupa dukung channel ini dengan cara menekan tombol subscribe dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya. Oke, lanjut. Nomor 1, BBM terlalu banyak iklan. Untuk kalian yang pernah memakai BBM pasti pernah merasakan gangguan dari kemunculan iklan di bagian bridge. Setiap kita membuka notifikasi pemburuan aktivitas, iklan selalu hadir persekian menit bahkan detik. Mau dihilangkan sih bisa, tapi harus memasang aplikasi baru lagi. Maka dari itu orang-orang saat ini lebih memilih untuk berpindah ke chat messenger yang lain. Alasannya adalah aplikasi lain tidak memberikan ruang sedikit pun untuk menampilkan iklan. Sebagian besar, aplikasi chat lain hanya berfokus pada obrolan dan telepon saja. Jadi nggak heran deh kalau BBM menjadi semakin berkurang peminatnya. Nomor 2, banyak memakan memori pada ponsel pintar. Pada awalnya, BBM merupakan aplikasi yang sangat menyenangkan bagi para penggunanya. Ia hanya fokus dengan percakapan dan update status saja. Tapi lama-kelamaan aplikasi ini ditambahi bermacam-macam fitur seperti stiker, panggilan video, game, dan lain sebagainya. Bahkan akhir-akhir ini BBM menambahkan fitur pesan berkapasitas besar dan tampilan yang diperbarui. Alhasil chat messenger ini malah memakan banyak ruang loh sob. Dibandingkan dengan aplikasi percakapan lainnya, BBM menjadi nomor 1 dalam menghabiskan memori loh sob. Pada awal pemasangannya saja ia sudah memakan memori sebesar 32 MB. Apalagi kalau sudah terpasang dan digunakan dalam keseharian kita, BBM sudah pasti ukurannya akan menjadi lebih besar. Nomor 3, aplikasi menjadi semakin berat dan sering error. Dampak dari pembaruan fitur di BBM bukan hanya memakan banyak memori saja loh sob. Ini juga berpengaruh kepada aplikasi yang semakin hari malah menjadi berat. Bahkan BBM juga menjadi lelet tidak seperti pada awal perilisan aplikasinya. Hal tersebut membuat para pengguna menjadi kesal dan malas untuk menggunakannya kembali. Selain itu BBM juga semakin sering error, mulai dari macet pada saat mengetik pesan atau aplikasi tiba-tiba tertutup sendiri. Padahal chat messenger ini seringkali mengadakan pembaharuan, tetapi rasa-rasanya tidak ada perkembangan sama sekali. Sehingga satu-satunya jalan adalah dengan berpindah ke aplikasi lain yang sudah dijamin tidak ada error sama sekali. Nomor 4, pengiriman pesan yang terkadang sangat lambat. Ada lagi yang membuat pengguna ponsel pintar meninggalkan BBM ini, yakni masalah kecepatan pengiriman pesan. Terkadang pesan tidak terkirim padahal sinyal dalam keadaan sehat walafiat. Hal inilah yang membuat orang-orang jengkel dan rasanya ingin membanting ponsel saja. Masalahnya, walaupun paket internet dan ponsel sudah bolak-balik di restart, tetap saja keadaan tak berubah. Malahan pesan tidak terkirim selama berjam-jam lamanya. Kalau sudah begini, berbisnis pun jadi tak lancar lagi. Sehingga mau tak mau harus menggunakan aplikasi lain yang dijamin cepat dalam mengirimkan pesan. Nomor 5, ingin menambahkan teman harus memakai PIN. Satu hal yang sangat disayangkan dari BBM ini adalah harus menggunakan PIN untuk menambahkan teman.
Fitur satu inilah yang paling banyak dikeluhkan oleh para pengguna BBM karena sangat merepotkan. Selain itu, kita harus menunggu konfirmasi dari orang yang sudah kita tambahkan. Pada akhirnya BBM ini menjadi sangat tidak praktis dikala dalam kondisi yang darurat. Mungkin BBM menggunakan fitur ini supaya berbeda dengan yang lain. Namun untuk sebagian besar orang, penambahan teman seperti ini kurang disukai. Sehingga banyak pengguna ponsel pintar dengan terpaksa berpindah ke chat messenger yang lain yang lebih praktis. Walaupun BBM masih banyak kekurangan, tapi ada juga kok kelebihan dari aplikasi ini. Misalnya adalah privasi lebih terjamin. Dengan kata lain, orang tidak akan bisa mengirimi kalian pesan jika kalian belum menerima permintaan pertemanan dari mereka. Lalu keamanan dari BBM juga lebih terjamin, karena tidak pernah ada berita jika aplikasi yang satu ini kebocoran data. Ayo, ada gak dari kalian yang masih pakai BBM ini?